Assalamualaikum anak-anak hebat. Bagaimana kabar Ananda? Kaifa halukum? Alhamdulillah, luar biasa. Selalu semangat. Allahu Akbar. Semoga semua anak-anak ustazah sehat selalu ya. Tetap jaga kesehatan dan tetap mematuhi protokol kesehatan. Insya Allah, hari ini kita akan lanjutkan pembelajaran tema 2, yaitu bermain di lingkunganku. Ya, alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajmain amma ba'. Ya, sebelum kita mulai pembelajarannya, bagi anak-anak hebat yang belum sholat duha terlebih dahulu. Dan sebelum itu, kita membaca doa agar diberikan ilmu yang bermanfaat ya. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Dan dilanjutkan dengan membaca doa berlindung dari ilmu yang tidak bermanfaat. Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Dan kita lanjutkan dengan membaca zikir pagi seperti biasa. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namutu wa ilaikan nusyur. Baiklah anak-anak hebat, siapa dari Ananda yang suka bermain? Masya Allah ya. Ustazah yakin dan percaya tentu semua Ananda suka bermain ya. Apakah bermain itu ada aturannya? Ya, tentu saja ada ya. Jadi bermain itu ada aturannya. Setiap aturan dalam permainan harus kita patuhi ya. Misalnya kita tidak boleh bermain dengan curang ya, kita harus bermain dengan jujur. Jadi aturan itu tidak hanya ada dalam permainan saja, tetapi ada di rumah ya, aturan juga ada di sekolah, dan aturan juga ada di lingkungan masyarakat setempat tinggal kita ya. Jadi aturan itu ada di mana-mana, dimanapun kita berada, tentu ada aturan yang berlaku. Ketika Ananda di rumah, ada aturan yang berlaku di rumah. Dan ketika berangkat ke sekolah, belajar di sekolah juga mempunyai aturan. Begitu juga dengan aturan yang berlaku di masyarakat. Jadi aturan ini berguna untuk mengatur kehidupan kita agar menjadi lebih tertib ya, lebih teratur, hidup kita menjadi aman, damai ya. Nah, itu adalah manfaat dari mentaati atau mematuhi aturan. Jadi, aturan di rumah itu wajib ditaati oleh semua anggota keluarga. Siapa saja anggota keluarga? Ya, ada abu, ada umu ya, ada kakak, ada adik, ada Ananda. Nah, itu semua anggota keluarga. Jadi ada orang tua dan anak. Semua anggota keluarga harus mentaati aturan yang ada di rumah. Sedangkan aturan di sekolah itu harus ditaati oleh semua warga sekolah. Siapa saja warga sekolah, Nak? Masya Allah ya. Jadi warga sekolah itu seperti Ananda ya, siswa, ustazah dan juga ustadz. Jadi semua kita termasuk anggota warga sekolah. Maka aturan yang berlaku di sekolah itu harus ditaati oleh semua warga sekolah. Begitu juga dengan di
masyarakat. Aturan yang ada di masyarakat harus dipatuhi, harus ditaati, ya, harus dijalankan oleh semua warga masyarakat. Jadi bukan hanya satu kelompok saja atau hanya beberapa orang saja yang harus mematuhinya, tetapi semua kita harus mematuhi aturan yang berlaku di tempatnya masing-masing. Sekarang coba anak-anak ustazah pikirkan ya, apakah yang akan terjadi kalau seandainya kita tidak mematuhi aturan? Apa ya yang akan terjadi kalau tidak mematuhi aturan? Dan nanti kita akan bahas ya apa manfaat dan juga dampak ketika tidak mematuhi aturan. Untuk sekarang kita akan bahas mengenai aturan ataupun tata tertib yang berlaku di lingkungan sekolah. Yuk, siapa dari anak-anak ustazah yang pingin sekolah atau belajar di sekolah? Ya, kita doakan ya. Sama-sama berdoa agar diberikan kemudahan dan wabah penyakit ini dihilangkan ya. Apa doa berlindung dari wabah penyakit? Allahumma inni a'udzubika minal barasi wal jununi wal juzami wa min sayyi'il asqam. Jangan lupa ya nak ya, setiap hari kita memohon perlindungan kepada Allah agar diberikan kesehatan ya dan dihindarkan dari segala macam penyakit. Jadi tata tertib di sekolah itu merupakan peraturan yang harus dilaksanakan dan juga ditaati ketika berada di sekolah. Ya, jadi tata tertib sekolah ya harus kita patuhi, harus kita laksanakan ketika kita berada di sekolah. Nah, dengan kita mematuhi tata tertib atau aturan yang ada di sekolah, itu akan membuat kita akan menjadi disiplin. Apa contoh dari tata tertib di sekolah? Contohnya seperti gambar berikut. Coba anak-anak ustazah amati ya. Ada 2 orang siswa yang sudah menggunakan seragam sekolah dengan lengkap. Ini salah satu contohnya ya. Ini salah satu menerapkan aturan yang berada di sekolah. Sekarang kita lihat contoh-contoh lain ya. Contoh-contoh lain mengenai aturan ataupun tata tertib yang berlaku di sekolah. Ayo, yang pertama adalah datang tepat waktu ke sekolah. Nah, jadi anak-anak hebat semuanya. Nah, jadi diusahakan datang ke sekolah dengan tepat waktu. Selanjutnya, contoh berikutnya adalah berpakaian sesuai jadwal yang telah ditentukan. Kalau di sekolah kita, kalau hari Senin memakai seragam merah putih, hari Selasa memakai seragam batik hijau ya. Hari Rabu kembali lagi memakai seragam merah putih dan hari Kamis memakai seragam atau pakaian pramuka dan hari Jumat memakai seragam baju muslim warna marun ya. Jadi jadwal yang telah ditentukan oleh pihak sekolah untuk kita gunakan di hari-hari tertentu itu harus kita patuhi. Jangan sampai nanti anak-anak ustazah di hari Senin memakai baju muslim warna marun. Nah, jangan seperti itu ya. Jadi kita harus patuhi aturannya. Contoh berikutnya adalah mematuhi protokol kesehatan. Ya, ini penting sekali. Karena sekarang kita masih dalam keadaan pandemi, ketika insya Allah nantinya diberikan kelancaran, ya diberikan izin oleh pemerintahan kita untuk bisa sekolah kembali tatap muka. Nah, jadi Ananda harus mematuhi protokol kesehatan dengan memakai masker, ya, membawa hand sanitizer, misalnya memakai face shield, sering-sering mencuci tangan, menjaga jarak, ya. Nah, itu harus kita patuhi agar kita terhindar dari
wabah penyakit. Ya, terutama itu adalah COVID-19. Tata tertib atau aturan selanjutnya adalah menjaga kebersihan. Ya, menjaga kebersihan lingkungan sekolah. Jadi lingkungan sekolah kita harus kita jaga. Misalnya dengan membuang sampah ke tempatnya ya. Bagi yang piket kelas mungkin dia membersihkan kelas, itu juga sudah menjaga kebersihan lingkungan sekolah. Contoh selanjutnya adalah menggunakan kaos kaki. Ya, jadi semua anak-anak hebat kalau ke sekolah harus pakai kaos kaki ya. Dan melaksanakan piket kelas. Jadi, bagi Ananda yang ditugaskan piket pada harinya dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab. Dan contoh berikutnya ya, itu adalah mendengarkan penjelasan guru. Ketika nanti ustazah atau ustadznya menjelaskan pelajaran di kelas, sikap kita ya, sikap yang baik yang harus kita kerjakan adalah mendengarkan dengan baik penjelasan yang disampaikan oleh ustazah ataupun ustadznya. Nanti kita akan lihat apa saja manfaat ya ketika kita mengerjakan aturan dengan baik. Sampai di sini hal fahim tum? Sekarang kita lihat percakapan antara dua orang siswa ya. Apa saja tata tertib dalam bermain sepak bola? Setiap anggota harus mematuhi aturan dalam permainan. Untuk apa? Agar permainan berjalan dengan tertib. Penonton juga harus tertib. Penonton tidak boleh melempar benda-benda ke tengah lapangan. Kalau tidak tertib akan mengganggu proses permainan ya. Jadi di dalam permainan seperti yang Suza bilang tadi ada juga aturan-aturannya. Nah, bukan hanya di dalam permainan tetapi juga berlaku untuk di sekolah ya, di rumah ataupun di lingkungan masyarakat. Sama seperti tata tertib di sekolah ya. Jika tata tertib tidak dipatuhi, pasti akan timbul akibat yang kurang baik. Ya, jika tata tertib tidak kita patuhi, pasti akan timbul akibat yang kurang baik. Benar, kalau tata tertib di sekolah dijalankan akan bermanfaat dalam kehidupan kita. Kita akan terlatih untuk lebih disiplin ya. Selain itu, kita juga terbiasa hidup rapi dan bersih. Kita juga terlatih untuk bertanggung jawab dengan kegiatan yang kita kerjakan, serta bisa membiasakan diri untuk bersikap ramah kepada orang lain. Membiasakan hidup tertib memiliki banyak manfaat dalam hidup, ya. Berarti kalau kita tidak mematuhi tata tertib di sekolah akan berakibat kurang baik. Kita pasti akan mendapatkan sanksi, ya. Kalau misalnya pertama kali melanggar akan mendapatkan peringatan. Namun ketika sudah lebih dari sekali, maka kita akan langsung mendapatkan hukuman. Dan yang lebih parahnya lagi, ketika sudah berkali-kali ya melanggar aturan, maka orang tuanya akan dipanggil. Apakah anak-anak hebat mau abu dan umunya dipanggil ke sekolah karena sikap Ananda yang melanggar aturan? Tentu tidak mau, bukan? Maka dari itu kita patuhi ya, sama-sama kita patuhi aturan yang berada di sekolah. Ya, sekarang inilah kita akan bahas apa saja manfaat dan akibat ketika kita mematuhi ya ataupun tidak mematuhi aturan ataupun tata tertib di sekolah. Contoh yang pertama, ketika anak-anak hebat datang ke sekolah tepat waktu, maka anak-anak Ananda semua tidak akan ketinggalan pelajaran. Tetapi ketika anak-anak hebat datang ke sekolahnya tidak tepat waktu, ya, maka akan berakibat ketinggalan pelajaran. Tentu semua kita tidak mau ya ketinggalan pelajaran. Maka dari itu harus tepat waktu datang ke sekolah. Contoh yang kedua adalah mendengarkan penjelasan guru.
Nah, ketika anak-anak ustazah mendengarkan dengan baik penjelasan guru, maka semua ananda akan mendapatkan ilmu. Tetapi ketika ada yang bermain, ada yang tidur ya, ada yang ngobrol dengan teman-temannya, maka ya dia tidak akan mendapatkan ilmu karena tidak mendengarkan tadi penjelasan dari ustazah ataupun ustadz. Contoh yang ketiga, kita harus membuang sampah pada tempatnya. Apa manfaat ketika kita membuang sampah pada tempatnya? Manfaatnya, lingkungan sekolah kita akan menjadi bersih. Ya, apa hadisnya? Allah menyukai keindahan. Innallaha jamilun yuhibbul jamal. Sesungguhnya Allah itu menyukai keindahannya. Akibatnya, ketika kita membuang sampah sembarangan, maka lingkungan sekolah kita akan menjadi kotor. Allah tidak suka seperti itu. Allah menyukai keindahan, ya, bukan lingkungan yang kotor. Contoh yang keempat adalah melaksanakan piket kelas. Jadi, ketika kita melaksanakan piket kelas, kelas kita akan bersih, ya, rapi, kita juga nyaman untuk belajar. Tetapi kalau tidak piket kelas, kelasnya menjadi kotor, ya, sarang penyakit, kita tidak nyaman untuk belajar, itu adalah akibatnya. Jadi anak-anak ustazah masih mau melanggar tata tertib sekolah? Tentu tidak ya. Ustazah berharap semuanya mematuhi aturan dan tata tertib yang berlaku di sekolah. Sekarang kita lihat percakapan antara ibu dan anak. Apa manfaat aturan bagi kita? Banyak sekali manfaatnya. Coba Beni bayangkan, jika dalam bermain tidak ada aturan, apa yang terjadi? Pasti kita akan berbuat semau kita, Bu. Nah, apa nanti akibatnya? Bisa bertengkar, Bu. Iya, benar sekali ya. Jadi menurut Beni, apa manfaat aturan itu? Nah, dengan adanya aturan, hidup kita akan teratur. Iya, benar sekali ya. Aturan juga akan melatih kita untuk bersikap disiplin. Jadi ketika anak-anak soleh dan solihah mematuhi aturan, jadi hidup kita akan tertib, damai, ya, tentram. Kita juga terlatih untuk bersikap disiplin. Nah, itu manfaat-manfaat yang kita dapatkan. Banyak sekali manfaatnya ya. Jadi manfaat yang baik akan kita dapatkan ketika kita patuh dengan aturan yang berlaku. Alhamdulillah, untuk hari ini kita cukupkan dulu pembelajarannya ya. Insya Allah kita lanjutkan esok. Marilah kita tutup pembelajaran hari ini dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum anak-anak hebat.